Assalamualaikum kalawargi sadayana wilujeng peta pangdai di channel Simkuring. Mugia kalawargi sadayana dipaparin kesehatan tur kabagjaan. Amin ya rabbal alamin. Kekuasaan dan Wanita, Bab 10.922 dan 10.923. Para anggota tim peneliti Jepang, yang membeku dalam suhu dingin ekstrim, langsung memerah begitu memasuki ruangan dengan suhu sekitar 20 derajat Celcius. Perbedaan suhu lebih dari 80 derajat Celcius menyebabkan kulit mereka melepuh seolah-olah baru saja direbus. Rasa gatal dan sakitnya bahkan lebih hebat daripada saat mereka terpapar elemen alam, sampai-sampai semua orang menggaruk seluruh tubuh mereka dengan panik, bahkan beberapa di antaranya sampai dipenuhi luka. Komandan militer AS tidak menyangka bahwa hanya beberapa puluh detik akan menyebabkan mereka menderita siksaan seperti itu, dan tidak bisa tidak khawatir apakah mereka telah bertindak terlalu jauh. Lagi pula, jika insiden tersebut meningkat menjadi protes di Jepang dan Gedung Putih merasakan tekanan opini publik, kemungkinan besar mereka akan dijadikan kambing hitam. Namun, dia mempertimbangkan kembali, bagaimanapun, situasinya semakin aneh. Jika dia tidak membuat orang-orang Jepang ini berbicara, dia mungkin akan kehilangan rahasia penting. Bagaimana jika ada beberapa petunjuk yang sangat berharga, dia mungkin bisa mencapai prestasi besar. Karena orang-orang Jepang ini toh akan dipindahkan ke stasiun McMurdo, mereka yang terluka dapat ditahan lebih lama dan dibebaskan setelah sembuh. Jika mereka mengadu kepada pemerintah Jepang, dia dapat dengan mudah menyangkalnya. Dia memiliki banyak cara untuk meredakan situasi. Oleh karena itu, dia memerintahkan anak buahnya untuk mengintensifkan interogasi terhadap anggota tim peneliti Jepang, memaksa mereka untuk mengeluarkan perintah kepada semua rekan mereka di luar untuk kembali. Namun, intensifikasi interogasi lebih lanjut kemungkinan akan mengakibatkan kematian. Ketahanan mereka jauh melebihi harapan mereka. Bahkan setelah disiksa sedemikian rupa, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Komandan AS agak bingung. Bahkan agen yang sangat terlatih dan tentara pasukan khusus akan merasa sulit untuk menanggung penyiksaan semacam ini. Jadi mengapa anggota tim peneliti biasa ini, yang tidak memiliki pengalaman militer, sama sekali tidak takut? Bawahannya bergegas menemuinya untuk meminta instruksi. Berkata, "Tuan, orang-orang ini tampaknya memiliki keyakinan yang sangat kuat. Metode interogasi konvensional kita tidak dapat mematahkan keyakinan itu. Kita bingung." Komandan Amerika itu menjawab dengan dingin, "Saya menolak untuk percaya ada keyakinan yang tidak dapat dihancurkan. Apakah mereka hanya menghabiskan waktu sebentar di luar dalam cuaca dingin? Tingkatkan intensitasnya." Bawahannya berkata dengan cemas, "Jika kita meningkatkan intensitasnya lebih jauh, mereka mungkin mati. Kulit mereka sudah mulai berulkus. Sepertinya mereka telah disiram air mendidih. Jika mereka keluar lagi dalam cuaca dingin, kulit mereka mungkin akan hancur sepenuhnya." Komandan Amerika itu ngeri. Dia tidak menyadari bahwa suhu minus 60 derajat Celcius bisa begitu mematikan. Jika orang-orang ini mengalami radang dingin hingga sulit dikenali, akan sulit untuk menjelaskannya. Dia sempat merasa khawatir. Dengan kondisi seperti ini, tidak akan mudah untuk mengumpulkan kembali tentara Jepang yang tersebar dari Manchuria. Jika mereka memberitahu musuh, orang-orang ini mungkin akan menghancurkan bukti. Ada dua pilihan. Salah satunya adalah menunggu dan melihat. Dengan semua orang tetap bersembunyi dan menunggu tim peneliti Jepang kembali untuk mengambil persediaan, ini pasti akan efektif, tetapi akan memakan waktu lama. Opsi kedua adalah mengambil inisiatif. Mengirim pasukan ke segala arah untuk menangkap semua anggota tim peneliti Jepang yang saat ini bekerja di luar. Ini akan jauh lebih cepat, tetapi akan menjadi tantangan bagi para prajurit,
karena akan membutuhkan pembagian menjadi beberapa kelompok dan mengejar mereka sejauh ratusan atau bahkan ribuan kilometer. Setelah banyak pertimbangan, ia memutuskan untuk melapor ke Gedung Putih, menyampaikan kedua opsi tersebut dan melihat mana yang akan mereka pilih. Ia segera melaporkan detailnya ke Gedung Putih melalui telepon satelit. Gedung Putih semakin penasaran dengan rahasia tim peneliti Jepang. Mereka tidak mengerti rahasia apa yang dimiliki Antartika sehingga orang-orang ini mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindunginya. Bahkan rahasia Epstein pun tidak dirahasiakan sebegini ketatnya, bukan? Semakin keadaan seperti ini, semakin besar keinginan mereka untuk menemukan kebenaran. Oleh karena itu, Gedung Putih segera memerintahkan mereka untuk tidak tinggal diam, tetapi mengirim pasukan untuk menangkap mereka. Setelah ditangkap, personel tersebut harus segera diinterogasi, dan peralatan disegel, menunggu kedatangan para ahli teknis mereka untuk mengambil data. Setelah menerima perintah Gedung Putih, Komandan Militer AS segera mulai mengerahkan kembali pasukan dan melacak kendaraan tim ekspedisi di sepanjang jejak yang tertinggal di lapisan es. Charlie melewati stasiun penelitian Showa Jepang dan baru pergi diam-diam setelah semua kendaraan lapis baja mereka pergi. Namun, dia tidak bergegas kembali ke stasiun penelitian Nordik. Sebaliknya, dia menggunakan jaringan satelit untuk mengirimkan video kepada Lee Yalin tentang militer AS yang menyiksa tim peneliti Jepang dalam cuaca dingin ekstrim, serta video pasukan khusus Angkatan Laut AS, Navy SEALs, yang menaiki kendaraan lapis baja dan meninggalkan stasiun penelitian. Kemudian, ia menghubungi Lee Yalin dan memberinya instruksi. Detektif Lee, minta model AI untuk mengambil informasi kontak selebriti internet Jepang terkemuka. Sebaiknya alamat email mereka untuk mengumpulkan materi. Kemudian, kirimkan kedua video ini kepada mereka melalui saluran yang aman. Charlie ingin mengirimkan video tersebut kepada selebriti internet Jepang karena ia merasa pemerintah Jepang mungkin tidak memiliki keberanian untuk berdiri teguh bersama AS jika video tersebut diberikan kepada mereka. Mereka mungkin akan mencoba menutupinya. Tetapi publik berbeda. Publik tidak memiliki pemahaman yang kuat tentang gambaran yang lebih besar, dan ini tidak melibatkan kepentingan mereka sendiri. Sehingga mereka sebagian besar didorong oleh emosi. Video-video ini pasti akan membuat mereka marah, sehingga mereka kemungkinan akan memilih untuk mengungkapkannya. Selain itu, selebriti internet sangat menghargai trafik di atas segalanya. Memiliki video-video yang sangat eksplosif seperti itu seperti blogger hiburan yang mendapatkan bukti skandal selebriti papan atas. Mereka pasti akan segera merilisnya untuk mendapatkan trafik. Lebih jauh lagi, Charlie memberikan video tersebut kepada lebih dari satu selebriti internet, menyediakan beberapa cadangan. Bahkan jika selebriti A tidak memilih untuk mengungkapkannya, selebriti B, C, dan bahkan Z akan bersaing untuk melakukannya. Selebriti internet sendiri memiliki basis penggemar yang sangat besar. Jadi begitu mereka merilis sebuah video, video itu akan langsung menyebar di internet Jepang. Publik Jepang akan marah, menjadikan ini sebuah tontonan. Terlebih lagi, begitu netizen Jepang mulai mengutuknya, masalah ini pasti akan menarik perhatian global. Siapapun yang memiliki rasa keadilan kemungkinan akan mengutuk tindakan militer AS. Terutama pelanggaran mereka terhadap perjanjian Antartika dengan mengirimkan pasukan ke Antartika, yang pasti akan menghadapi tuduhan dari negara-negara di seluruh dunia. Saat itu pagi hari di Jepang, banyak selebriti internet yang mencari nafkah dengan membuat video sedang memikirkan konten untuk video mereka. Dengan begitu banyak konten yang seragam di internet dan plagiarisme yang begitu umum, para influencer papan atas kini lebih banyak berinvestasi dalam perencanaan konten, mencoba menemukan tema dan sudut pandang yang lebih unik untuk menarik pengikut mereka. Banyak influencer bahkan telah membuka alamat email untuk mengirimkan materi.
menawarkan imbalan yang besar, dan berjanji untuk membayar setelah materi diterima. Saat banyak blogger dan tim sedang memeras otak untuk pekerjaan hari ini, sebuah email tiba-tiba muncul di kotak masuk mereka dengan judul yang mengerikan. Amerika Serikat melanggar perjanjian Antartika, secara diam-diam mengerahkan pasukan ke Antartika, mengendalikan stasiun penelitian Showa Jepang, dan menangkap serta menyiksa anggota tim peneliti Jepang.